Selamat pagi dan shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap kita semua tetap bersyukur karena dalam pemeliharaan Bapa kita di sorga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinannya dalam doa. Bapa, kami memuji-Mu dan bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Bapa selama 1 minggu yang lalu. Dan kami mempercayakan hari-hari kami sepanjang minggu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon pencerahan Roh Kudus atas firman yang akan kami baca dan renungkan, sehingga kami dapat menerapkannya dari hari ke hari. Demi nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema minggu ini, 3 dimensi berkat Tuhan dalam diri Yusuf. Teks saya kutip dari Kejadian 41 ayat 1 hingga ayat yang ke-57. Saya akan membaca sebagian kecil saja dan saudara-saudara membacanya sendiri selengkapnya. Demikian firman Tuhan. Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Kejadian 41, 15 dan 16. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kejadian 41, 39 hingga ayat yang 40. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah himpitan dinding-dinding penjara yang sempit, namun Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ia pun beroleh tanggung jawab yang besar, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39, 21 hingga 23. Bukan hanya itu, bahkan Yusuf pun menjadi berkat bagi kepala juru minuman raja dengan mengartikan mimpinya, sehingga ia tidak dihukum dan dikembalikan pada jabatannya semula. Ada bagian yang menarik perhatian saya. Ketika Yusuf mengatakan kepada juru minuman raja, tetapi ingatlah kepadaku, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Kejadian 40 ayat 14. Kalau kita gali lebih dalam, kita akan mendapati satu, ini cerminan dari kesesakannya, karena ia tidak berbuat kesalahan tetapi dipenjarakan. 2, ia melihat ada peluang untuk dapat keluar dari penjara, karena ia telah menolong juru minuman itu. Maka spontan ia pun meminta tolong kepadanya, karena ia memiliki akses kepada Fir'aun. 3, dan setiap hari Yusuf berharap-harap akan datangnya pertolongan dari juru minuman itu, tetapi harapannya sia-sia belaka. Begitu ia meminta pertolongan pada juru minuman raja, muncullah frasa yang kontras dengan permohonan Yusuf tersebut. Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kejadian 40 ayat 23. Frasa ini merupakan tempelakan Tuhan terhadap iman Yusuf yang beralih dari dirinya kepada manusia. Ini satu-satunya dosa Yusuf yang dapat kita jumpai dalam kisah hidupnya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun, dan tak seorang pun di antara para ahli dan semua orang yang berilmu di Mesir sanggup mengartikan mimpinya. Barulah juru minuman itu menceritakan apa yang dialaminya di dalam penjara. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf ke istana. Mengapa ia dilupakan selama itu? Pertama, ketidakhandalan janji-janji manusia, sekalipun sudah ditolong. Kedua,
merupakan pembentukan karakter kesabaran dan kerendahan hatinya. Ketiga, pendewasaan iman dan ketergantungannya kepada Tuhan. Dan yang keempat, agar Yusuf sadar akan dosanya dan menantikan pertolongan yang dari Tuhan. Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya." Jawab Yusuf, "Bukan sekali-kali aku, tetapi Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Fir'aun." Kejadian 41 ayat 16. Inilah jawaban yang menyatakan kerendahan hati dan keteguhan imannya. Bahkan di hadapan penguasa kafir sekalipun, ia menyatakan secara terbuka kepercayaannya kepada Allahnya. Akhirnya, mimpi Fir'aun dapat diartikan oleh Yusuf. Intinya, akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kemudian Yusuf menyampaikan usulan yang strategis kepada Fir'aun sebagai berikut. Yang pertama, mencari pemimpin yang bijaksana untuk mengawasi seluruh Mesir. Yang kedua, mengangkat pejabat-pejabat di bawahnya yang kompeten. Yang ketiga, menyimpan 1/5 dari hasil panen selama 7 tahun. Dan yang keempat, membangun sistem pengelolaan dan distribusi. Dengan mempertimbangkan usulan ini, akhirnya Fir'aun mengerti bahwa Yusuf memiliki kemampuan manajerial dan visioner. Kemudian ia mengangkatnya menjadi penguasa seluruh Mesir dan menjadi orang kedua setelah Fir'aun sendiri. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir dan dijual oleh saudara-saudaranya ketika ia berusia 17 tahun. Ini berarti sudah 13 tahun ia terpisah dari ayah dan ibunya. Waktu yang teramat panjang. Saudara-saudara yang kekasih, ketika masa kelaparan terjadi, tidak saja melanda Mesir, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya termasuk Kanaan, tempat tinggal Yakub dan keluarganya. Dan melalui keahlian manajerial Yusuf, Mesir justru menjual gandum persediaannya. Dan Yakub menyuruh anak-anaknya membeli gandum di Mesir. Inilah titik awal Tuhan mempertemukan Yusuf dan memulihkan hubungan dengan keluarganya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, akhirnya kita dapat menarik kesimpulan tentang 3 dimensi berkat penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Dimensi pertama, Tuhan bagi Yusuf. Artinya, di tengah-tengah kesesakannya yang hebat, Tuhan memberi kedamaian dan kekuatan untuk Yusuf dapat menanggungnya. Dimensi kedua, Tuhan di dalam hidup Yusuf. Ini berarti Tuhan memberdayakan, membentuk, dan mengubah karakter Yusuf agar selaras dengan kehendaknya. Dimensi ketiga, Tuhan melalui Yusuf. Berarti ia dipakai Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan diri kita? Inginkah kita menikmati berkat penyertaan Tuhan dalam dimensi sepenuhnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat saya diundang di sebuah acara retreat di Jawa Tengah. Saya sebagai salah satu pembicara. Selesai berkhotbah, sepasang suami istri menemui saya dengan wajah ceria. Si suami bercerita kalau dia baru saja mengalami mujizat. Ia seorang dokter. Ia kemudian sharing, ketika selesai praktek di malam hari, istrinya menghitung uang hasil prakteknya. Kemudian ia ikat dengan karet sesuai besaran nilai uangnya, memasukkannya ke laci meja dan menguncinya. Esok hari istrinya iseng hitung lagi. Tetapi ia terkejut dan ia memanggil suaminya. Karena di setiap lembar uang yang diikatnya, masing-masing hilang 1 lembar. Misal ada 4 lembar uang 50 ribuan rupiah, hilang 1 lembar. Ada 10 lembar uang 10 ribuan, hilang 1 lembar. Karena penasaran, malam hari berikutnya mereka berdua menghitung bersama, kemudian berdoa. Esoknya mereka buru-buru membuka lacinya dan menghitungnya lagi. Dan tetap hilang
satu lembar, satu lembar. Dan ini terjadi beberapa minggu berturut-turut. Mereka stres dan gelisah, bukan karena jumlah uang yang hilang, tetapi kejadian ini mengganggu kejiwaan mereka. Akhirnya suami memperoleh ide untuk membeli benda salib dan menaruh di laci meja, dan mereka mendoakannya. Ajaib! Esok harinya dan beberapa hari kemudian tidak ada selembar pun uang yang hilang. Oleh karena itu, mereka cerita kepada saya dengan gembira. Kalian ini sudah tertipu oleh setan-setan. Sekarang kalian dibelokkan dari menyembah Tuhan pada benda salib itu. Ini respon saya. Spontan wajah mereka berubah pucat. Dan mohon, seusai retreat saya menginap di rumahnya dan mendoakan mereka. Sampai di rumah dokter tersebut, saya langsung ke ruang prakteknya dan berdoa bersama mereka. Saya ambil benda salib itu supaya tidak diberhalakannya. Dan malam harinya kami bertiga menghitung uang hasil prakteknya. Kemudian saya berdoa dan mengusir semua roh jahat di rumahnya. Dan saya pastikan besok tidak akan ada selembar pun uangmu yang hilang. Dan benar, esoknya kami hitung bertiga dan tidak ada selembar pun uangnya yang hilang. Dari pengalaman ini, dokter tersebut menyaksikan pengalamannya kepada koleganya. Akhirnya mereka membentuk wadah yang berupa forum, dan ia sebagai ketua dari forum dokter-dokter di kotanya, sekaligus menjadi pembina rohani teman-teman dokter lainnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, beberapa hal yang kita petik dari renungan ini. 1. Tetap berharap kepada Tuhan dan bukan manusia. 2. Tetap bersabar dalam menantikan pertolongannya. 3. Tetap dalam penyertaan dan hidup dalam kekudusan. 4. Alami berkat 3 dimensi penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur telah Tuhan perkaya melalui renungan berkat 3 dimensi dalam hidup Yusuf. Juga terima kasih bahwa Engkau berkenan memakai hamba-Mu untuk membebaskan suami istri dari jeratan tipu daya roh-roh jahat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.